Yang ingin saya sampaikan di sini, Bung Aiman, adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana ada saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini, ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu ya, coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari dua halaman ini saja buku alumni ini palsu. Termul Jambul sekaligus Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, dipermalukan sampai ke ubun-ubun hingga dibuat mati gaya oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar saat sedang memberikan bukti album alumni Gadjah Mada dalam persoalan ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan di momen ini, Dr. Tifa mensekak balik Ade Darmawan dan para termul lainnya untuk belajar berhitung, karena para termul pernah sekolah toh, yang membuat Ade Darmawan dan para termul benar-benar malu sampai tak berkutik. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu ya, coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi, Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih, kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan diapa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian, Pak. Iya. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh, jasanya palsu. Bagaimana. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Seorang warga negara, apalagi seorang seorang presiden ke-7 ya Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Hak. Itu hak. Kenapa? Itu juga ikut kita laporkan, yaitu perlindungan data pribadi. Jadi laporan ini, Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mentersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau minta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Ternak Mulyono kembali ngawur di TV dengan memberikan statement yang sesat di publik. Pernyataan sesat dan ngawur ini keluar dari mulut ternak anyar Mulyono, Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Ia menyatakan bahwa alasan Pradi Bersatu melaporkan Roy Suryo CS
untuk menyelamatkan mereka dari kemarahan pecinta Jokowi. Pernyataan ini sangat menyesatkan. Bayangkan ada orang lain yang ingin menyelamatkan seseorang dengan cara melaporkannya ke polisi dengan tujuan untuk memenjarakan kebebasan orang lain. Menurut Sobat Bacot, ini kebodohan atau kedunguan. Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih, kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan diapa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian Pak. Sama sekali alasan pembenaran itu masuk dalam wilayah khayalan, ya, tidak ada alasan. Logika sederhana Anda pakai. Pernah dia munculkan daluarsa, lalu dia mengajukan PK. Logikanya di mana, Bu? Itu dulu deh. Logika sangat sederhana. Terlepas bahwa Anda punya hitungan sendiri, bukan Pak Ade ya, Pak Silpister punya hitungan sendiri tentang daluarsa atau tidak. Tapi logika dulu dipakai, akal sehat dulu dipakai. Ini saya tunjuk ini kepala ya. Apakah mengambil posisi daluarsa lalu minta PK, ya kan? Kan sudah tidak masuk akal. Itu satu ya. Yang kedua, Bung, saya ingin katakan, semua orang tahu begitu ada keputusan ingkrah, alasan PK itu tidak bisa menunda eksekusi. Pembela Sylvester sekaligus pendukung Jokowi, Ade Gogon Darmawan, dipermalukan dengan sangat menohok oleh perwakilan Yusuf Kala, Hamid Awaludin, yang meminta Ade Darmawan menggunakan otaknya untuk berpikir saat membela Sylvester dari vonis yang sudah ingkrah. Jangan hanya membela dengan otak yang kosong, yang menyatakan kasus Sylvester sudah daluarsa. Hamid Awaludin juga menambahkan bahwa PK tidak bisa menunda eksekusi. 2 September, Bapak Jaksa Agung sendiri yang sudah bicara melalui doorstep interview bahwa harus dieksekusi. Sekarang belum ada. Isyarat kedua yang ingin saya katakan bahwa posisi kasus ini menunjukkan negara ditaklukkan oleh seorang warga negara. Negara ditaklukkan, jangan main ditaklukkan negara. Seolah-olah negara ini diperintah oleh seorang yang bernama Sylvester. Selanjutnya, ada bocah-bocah kosong Jokowi, Ade Darmawan, dipermalukan oleh Roy Suryo saat membela Gibran dari kritik tajam Roy Suryo. Namun Ade hanya membela berdasarkan perasaan, tanpa proses berpikir dan pengujian ilmiah yang membuat maniak Jokowi hanya terdiam ketika ditanya tentang keberadaan ijazah Gibran. Kemudian ini pamflet ini kan kita nggak tahu nih. Ini dari siapa? Tolong ya kan? ke atas lagi supaya tampak Ya kan? antaranya Gitu. nampak. Jadi kita artinya gini, ya jangan juga kita kemana-mana karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini. Ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini, saya rasa nggak bisa loh. Ini nggak kuat secara ada hukum. logo antara di atas, coba logo antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Gibran setahu saya itu dia di Orchard Park, ya, dia secondary school itu SMA apa mana? Ya, setingkat SMA. Lulus nggak? Ya, kan Mana 2 bukti tahun lulus? memang. Mana bukti lulusnya? Gini loh Mas Roy, ya kan, kalau dia Bentar. ini pasti akhirnya buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih. Loh, iya. Mana ijazahnya kan? Betul. Itu lagi. Itu kan sudah Betul. ada. Mana ijazahnya? Ah, ini. Ijazahnya nggak ada. Aduh. Ijazahnya nggak pernah ada. Oke, kita kembali saat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara, kita akan segera kembali. Ade Darmawan juga dipermalukan oleh Rizwan Syahipar karena hanya berani menampilkan ijazah orang lain, tapi tidak berani menampilkan ijazah majikannya, yang membuat Ade Darmawan hanya terdiam membisu, diskakmat dengan telak oleh Rizwan Syahipar. Tadi ya begitu percaya dirinya
Bang Ade Darmawan itu kacamata, Bentar. Bicara kacamata. Kan dipotong. Padahal yang dicari seluruh rakyat Indonesia adalah ijazahnya Jokowi sebagai presiden. Itu siapa orang itu? Nggak penting juga bagi kami itu. Tetapi Kan Bang Rismon bilang nggak boleh closing berkacamata. statement dipotong. Jangan dipotong. Ya. Jadi yang dibutuhkan rakyat itu ijazah yang pernah dipakai sebagai calon presiden 2 kali, bukan ijazahnya siapa. Itu nggak penting, itu kita persoalkan di sini. Mau pakai kacamata kuda, kacamata las, kacamata renang, nggak peduli. Kenapa kalian nggak berani menampilkan, memotokan ijazahnya Pak Jokowi terus tampilkan di sini? Kenapa mesti ijazah orang lain yang nggak presiden? Itu aja. Ya. Oleh karena itu penelitian kami ya tetap tegak berdiri. Kenapa? Ya bisa direkonstruksi sama orang lain kok. Kalau tahu, Anda misalnya hadirkan mau saja. membela Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester. Saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan untuk Bung Ade? membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Pembela Sylvester sekaligus pendukung Jokowi, Ade Gogon Darmawan, dipermalukan oleh Refli Harun dan host acara saat ngotot membela Sylvester dari vonis hukuman yang sudah ingkrah di pengadilan. Ade Gogon berdalih bahwa kasus Sylvester sudah daluarsa, namun pakar hukum tata negara Refli Harun langsung mempermalukan logika kacau dari Termul Jambul dengan mengatakan bahwa statement yang disampaikan Ade sangat ngawur. Host acara juga meminta Ade untuk menghadirkan Sylvester, jangan terus bersembunyi. Kalau Anda tahu, misalnya hadirkan mau saja. membela Sylvester, ya it is your business. Tapi Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya kawannya Sylvester. Saya berkawan aja. Kalau gitu gimana Bung Ade sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan untuk Bung Ade? membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Ya, nggak usah saya. Ya, kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu, Mas Roy? Sehingga kalau menurut Nggak ada Anda artinya, tidak nggak ada dibuka artinya. ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut Ya. sebagai data pribadi? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa Jelas. ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Lo jelaskan sudah disampaikan sama Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. Jadi gini Mas Tifal, saya tanggapin Bang Roy terkait bahwa otoritas ini ada selalu disampaikan dalam setiap narasi Bang Roy ini. Bentar, Ini Bang Ade. Tunggu. Kasih Ya. kesempatan Bang Ade dulu, silakan. Otoritas Ini dan legal standingnya apa dulu nih Bang Ade nih? Selaku apa? Olah-olah bahwa otoritas. Iya ngomong aja, nggak ada standing, nggak ada legal standingnya. Nah pertanyaannya, legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, Saya kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja, ketawain aja kayak Bung Ade. sempat aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan aja lanjutkan. ini. Bung Ray tahan dulu. Ya. Tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga.
Iya, saya alumni UGM. Bang Roy, jelas S1 ada dan nama saya disebut dalam rekaman itu dan satu-satunya orang yang Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah bukan Tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Roy. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade, silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, Warung kopi ini jelasin aja. Saya menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Pengacara Sri Mulat Ade Gogon dibuat gelagapan ketika legal standingnya dalam berbicara sebagai narasumber saat membela UGM dan Jokowi dipertanyakan oleh Roy Suryo, yang membuat peliharaan Wiwi ini mulai terpancing emosi dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Namun bukan pengacara Sri Mulat namanya bila tidak membalas dengan cara yang konyol. Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja. Nah, pertanyaannya legal standing apa maksudnya, Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja. Ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Roy. Ada yang punya novum nih, ada yang punya novum nih, ada yang ke kuburan, ada yang ke kuburan nih. Nah, jadi karena dia ke kuburan, kita ke Mabes Polri. Kami mendesak Mabes Polri untuk segera Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam hal ini untuk penetapan tersangka mereka. Ya, jadi kita sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang besar, jangan kita hanya segelintir kelompok ini seolah-olah menguasai Polri. Ya, siapapun yang di belakangnya kalian, ya ingat, kami tidak diam. Ini baru sebagian bos. Kita adalah Jokowi dong. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Sekali lagi, teroris, tangkap ya. Teroris, teroris. Oke. Terima kasih teman-teman. Gerombolan kaum termul kembali melawak dan mempertontonkan kedangkalan saat mendatangi Mabes Polri dan melaporkan Roy Suryo lagi ke pihak kepolisian. Gerombolan ini sungguh mencederai akal sehat saat mereka menyanyikan yel-yel, "Kita adalah Joko Widodo." Sungguh miris melihat kegagalan berpikir dari kaum termul yang sangat mengkultuskan seseorang. Kita adalah Joko Widodo. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Ya, ini masih banyak banget nih yang antri ini. Jangan sampai ada ekses. Saya sampaikan jangan sampai ada ekses. Kami tidak pernah takut, ya. Tetapi kami juga taat hukum. Bahwa prosedur, ya, SOP itu wajib dilakukan oleh Mabes Polri untuk segera mengawasi, utamanya Irwasum. Ya, saya minta kepada Pak Irwasum, surat kami segera didisposisi untuk ya dikirim ke Polda Metro Jaya. Gerombolan termul ini juga mendesak dan memaksa pihak kepolisian untuk segera menetapkan Roy dan kawan-kawan menjadi tersangka hanya berdasarkan nafsu dan analisa berbasis perasaan, tanpa bisa memberikan bukti dan fakta yang tak bisa dibantah. Padahal mereka tidak memiliki legal standing untuk mencampuri permasalahan hukum dari Joko Widodo. Dan untuk kesekian kalinya, Jokowi kembali berlindung di balik para relawan dangkalnya yang hanya tahu yel-yel hidup Jokowi dan tidak mengerti apa itu keadilan dan kebenaran. Terkait ada yang punya novum nih, ada yang punya novum nih. Novum yang mereka sampaikan itu adalah pembodohan terhadap hukum, ya, publik. Bahwa itu bukan novum. Kalau
kalau tidak pernah ditayangkan oleh Mabes Polri ya ijazah yang sama, itu pun tidak bisa dikategorikan novum kecuali sumbernya berbeda. Nah, jadi pengetahuan hukum ya kita harus buka bagaimana nalar kita melihat orang-orang ini yang semakin hari semakin lucu-lucu ya, semakin gemesin ya. Kami meminta kepada Kapolri ya jangan tidak henti-hentinya untuk segera menetapkan dia sebagai tersangka. Yang pertama, ya kenapa kami terpanggil untuk memberikan keberatan hukum serta pengawasan ketat terhadap kasus ini, yang sebenarnya kasus kecil ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, ya sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka. Ya.